Mira, गाड़ी रोको. Halo Sobat Spoiler, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film-film terbaik. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat semuanya. Saya tegaskan konten ini hanya tayangan yang berupa spoiler, dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Kali ini cerita film akan membahas rangkuman film Bollywood yang berjudul Dilwale. Sebuah film yang berkisah mengenai misteri cinta antara Raj yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Mira yang diperankan oleh Kajol. Mereka bertemu kembali setelah 15 tahun perseteruan di antara kedua orang tuanya melalui hubungan asmara di antara kedua adiknya. Baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Awal film dibuka dengan Raj dan Veer yang diperankan oleh Varun Dhawan hidup dengan bahagia. Mereka membuka usaha bengkel modifikasi mobil yang cukup terkenal. Bahkan Raj dikenal sebagai orang yang baik hati dan sering membantu orang lain. Suatu hari di Goa, Veer sedang ingin mengantar mobil milik klien setelah dimodifikasi di bengkelnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang mencari tumpangan untuk ke kantor. Sebab skuternya mogok. Gadis itu ialah Ishita, diperankan oleh Kriti Sanon. Veer dengan senang memberikan tumpangan padanya. Namun dalam perjalanan, mobilnya menabrak gerobak sehingga rusak. Raj yang mengetahui hal tersebut tidak dapat marah kepada adiknya. Sang adik berjanji akan memperbaiki mobil tersebut. Pada malam harinya saat Veer sedang memperbaiki mobilnya yang rusak, Ishita datang dengan membawa skuternya yang mogok. Veer menyambutnya dengan bahagia. Bahkan Veer meminta pada Ishita untuk memberikan nomor teleponnya agar setelah selesai perbaikan ia akan mengantarkan skuternya. Sahabat Veer Radu datang dan memberi Veer secangkir kopi. Setelah ia meminum kopinya, Veer tertidur membawa Ishita dalam mimpinya. Sebagai penebus dosa, Raj diam-diam membantu Veer dalam memperbaiki kerusakan mobilnya. Veer dibangunkannya. Raj memberitahukannya bahwa sistem suara mobil telah dicuri. Keesokan harinya, Veer mengantarkan skuter milik Ishita yang sudah selesai diperbaiki. Mereka mulai bertukar obrolan. Kedekatan mereka berlanjut hingga pada sebuah pesta milik ulang tahun kekasih Radu. Di sana terjadi perkelahian antara Veer dan anak buah King, persoalan sabu-sabu dan HP milik Ishita yang dibanting anak buah King. Anak buah King menghajar Veer hingga membuat Veer harus dirawat di rumah sakit. Raj menunjukkan kekhawatiran kepada adiknya dengan memberikan pelajaran pada anak buah King. Setelah kepulangan Raj dari rumah sakit, ia langsung mempelajari tempat persembunyian King. Kemudian Raj pergi ke sana. Dengan cepat ia melumpuhkan anggota geng King dan membakar simpanan obat mereka. Setelah selesai menghajar mereka, Raj memberitahu putra King bahwa nama dirinya adalah Kali. King tidak mengetahui bahwa Raj adalah Kali yang sedang dicarinya. Ia mampir ke toko Raj pada hari berikutnya untuk membuat kesepakatan di mana Raj akan memperbaiki semua mobil King dengan imbalan pelindungannya. Pertemuan hari ini diakhiri dengan Raj mengantar kepergian King. Hal ini mengingatkannya pada masanya 15 tahun yang lalu. Bulgaria, tahun 1995. Raj secara tidak sengaja menabrak Mira saat mengejar mobil. Terjadi pandangan pertama pada pertemuan itu. Raj jatuh hati dengan Mira. Setelah Raj berhasil menolongnya dan membantu Mira untuk duduk, tiba-tiba saja geng saingannya datang untuk menangkap Raj. Dengan cepat, Raj dan teman-temannya langsung berambur pergi. Dan pada keesokan harinya, Sin memperlihatkan Veer kecil di asrama. Saat itu Raj dan ayahnya mengunjunginya. Dan pada saat itu pula lah ayah Raj minta maaf kepada Raj karena telah membuatnya masuk dalam dunia yang bahaya. Ia juga meminta agar Raj menyembunyikan rahasia bahwa Raj bukanlah kakak kandung Veer. Ayah Raj dan Raj sengaja menyembunyikan semua rahasia besarnya kepada Veer, termasuk pekerjaannya, karena mereka tak ingin Veer masuk dalam dunia mereka. Hari pun berganti. Mira dan Raj kembali bertemu dalam ketidaksengajaan. Pertemuan mereka berlanjut saling tukar obrolan. Mereka saling berkenalan bahwa Raj adalah putra Randy Bachsin yang diperankan oleh Vinod Khanna, dan bahkan Mira memperkenalkan dirinya sebagai Mira Malik. Sebelum berpisah, Raj meminta bertemu lagi dengannya. Mira menerima tawarannya, namun ia hanya memberikan waktu 5 menit saja.
Pertemuan 5 menitnya Raj gunakan sespesial mungkin, karena bagi Raj, Mira telah menjadi gadis spesial dalam hatinya. Pada kencan pertama mereka diakhiri dengan pemberian bunga pada Mira. Dan kemudian Mira meminta pada Raj agar esok ia dapat bersamanya, karena esok adalah hari ulang tahun Mira. Raj mengatakan akan mengusahakannya, karena besok ia telah memiliki janji dengan ayahnya. Namun Mira tetap memastikan bahwa besok mereka pasti akan bersama. Hari esok pun tiba. Raj melakukan aksinya untuk mengambil sebuah emas. Namun anak buah Malik datang. Terjadi adu balap mobil di antara keduanya, hingga Raj mengalami kecelakaan dan menyebabkan mobilnya terbalik. Saat ia hendak menembakkan pistolnya ke arah musuh, betapa terkejutnya Raj saat mengetahui di antara musuhnya ada gadis yang sangat ia cintai. Mira datang mendekat ke arah Raj dan mengatakan semuanya, bahwa pertemuan mereka kemarin dan hubungan singkatnya adalah bagian dari sandiwara Mira, karena ia ingin melihat Raj hancur untuk dijadikan hadiah terbesar ayahnya di hari ulang tahunnya nanti. Raj menatap Mira dengan rasa penyesalan yang dalam. Mira yang akan menembakkan pistol ke arah Raj membatalkannya. Dia mengatakan karena hari ini adalah ulang tahunnya, jadi ia melepaskan Raj. Esok harinya kembali terjadi adu balap antara Raj dan Mira. Raj masih tidak percaya dengan yang dilakukan Mira pada dirinya. Raj begitu marah pada waktu itu. Kemudian mobil mereka terhenti di antara jurang. Mira terlempar keluar. Raj langsung menggapai tangannya. Raj menyelamatkan Mira dari kematian. Dia mengutarakan ketulusan hati mencintainya, dan ia juga berjanji untuk membunuh Mira jika dia melihatnya lagi. Setelah pertemuan itu, Mira tersadar bahwa dirinya ternyata juga telah jatuh cinta dengan Raj. Berhari-hari Mira memikirkannya. Batinnya mulai tersiksa. Ia memutuskan untuk menemuinya. Raj mengabaikannya. Hingga malam tiba, hujan pun turun membasahi tubuh Mira yang sudah seharian menunggu di teras rumah Raj. Akhirnya Raj mendatanginya. Ia berbagi payung kepada Mira. Kemudian dengan rasa bersalahnya, Mira mengutarakan isi hatinya. Ia mengatakan jika ia terlambat sadar dengan perasaannya, bahwa ternyata ia juga mencintai Raj. Keesokannya mereka kembali bertemu sebagai sepasang kekasih yang sudah saling berbagi dengan ketulusan cinta mereka. Kemudian mereka pun memutuskan membuat rencana untuk memberitahu orang tua mereka tentang hubungannya. Raj bertanya dengan Mira, jika Raj dan ayahnya menipu Mira, apa yang akan dilakukannya? Mira menjawabnya, dia akan menembaknya. Kembali pada masa sekarang, Raj menatap bekas luka yang ada pada tubuhnya. Di lain tempat, Fir menemukan bahwa Sidhu yang diperankan oleh Varun Sharma meracuni kopinya dan mencuri sound system dari mobilnya. Fir kesal, tapi Sidhu menjelaskan bahwa hasil uang penjualannya ia berikan kepada pacarnya. Setelah memberikan beberapa alasannya, akhirnya Fir sepakat untuk memaafkannya. Namun sebagai konsekuensinya, Sidhu membantu Fir mengungkapkan perasaannya kepada Ishita. Dan kemudian dengan cepatnya, Fir dan Ishita merencanakan untuk memberitahu keluarganya. Fir segera memberitahukannya kepada Raj. Setelah mengetahui tentang hubungan mereka, Raj ingin bertemu keluarga Ishita. Ketika Raj berkunjung ke sana, betapa terkejutnya Raj saat ia menemukan bahwa Mira adalah kakak perempuan Ishita. Saat itu juga, Mira memutuskan hubungan percintaan adiknya. Mereka masih berdebat cerita masa lalunya yang penuh dendam. Mira masih merasa dihianati Raj. Kembali ke masa lalu. Setelah Mira berbicara perihal pertemuan dengan ayah Raj yang merupakan musuh bebuyutannya, Malik setuju untuk bertemu Randir, ayah Raj. Malik menyimpan rencana di balik restu hubungan Raj dan Mira. Diam-diam ia berencana untuk membunuh Randir dalam pertemuan ini. Tibalah waktu saling bertemu kedua keluarga yang sebenarnya adalah sesama musuh. Semua pandangan menjadi pandangan yang saling awas dan curiga, hingga akhirnya pecah menjadi baku tembak. Pada saat itulah tugas ragab anak buah Malik dimulai. Ia menelpon Mira dan mengatakan alibi sebaliknya, bahwa mereka telah diserang. Mira menyusul ayahnya. Malik dan Randar sudah saling menembak. Saat itu Raj berlarian mencoba menyelamatkan ayahnya. Ia mengambil alih pistol yang ada pada tangan ayahnya. Sesampainya Mira di tempat kejadian, ia telah menemukan Raj dengan pistol yang sudah ada di tangannya dan mengarah pada ayah Mira. Ayah Mira telah tewas tertembak. Dengan cepatnya Mira menembakkan peluru pistolnya ke arah Raj.
Keesokan harinya, Bek, Mira, dan Raj memutuskan untuk pindah jauh dari Bulgaria dan memulai hidup baru. Mereka memutuskan untuk menghentikan pertikaian ini demi adik-adik mereka, Raj demi Fir, sedangkan Mira demi untuk Ishita. Mereka menghindarkan kejahatan ini dari adik-adiknya. Kembali pada masa sekarang, Raj meminta Fir untuk melupakan Ishita. Fir yang mendengar keputusan kakaknya menjadi bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka mencari tahu masa lalu kakaknya kepada teman-teman ayahnya. Mereka hanya mendapatkan informasi cerita konyol bahwa Raj telah ditinggalkan Mira karena masalah keuangan. Begitupun sebaliknya, Mira melarang Ishita untuk berhubungan dengan Fir. Keesokannya mereka bertemu. Fir menceritakan cerita konyol itu kepada Ishita. Hingga akhirnya Ishita datang dengan beberapa plot idenya untuk menyatukan Mira dan Raj. Moneybag yang diperankan oleh Johnny Lever mencuri mobil King dan membawanya ke bengkel milik Raj. Money meminta Fir untuk memodifikasi mobilnya. Fir menerimanya karena ini adalah mobil King, seorang yang sangat ia benci. Sebagai rasa berterima kasihnya, Money bersedia membantu rencana mereka untuk menyatukan Raj dan Mira. Rencana pertama mereka gagal. Money menerima pukulan dari Mira. Dan rencana ini pun diketahui oleh Raj. Ia menegaskan kepada adiknya bahwa hubungan mereka telah berakhir. Rencana kedua mereka kembali gagal saat Fir mencoba membuat mobil Mira mogok. Di sanalah Raj lewat dan memperbaiki mobilnya. Namun setelah selesainya, Mira hanya berlalu pergi dengan kebencian dan dendam dalam hatinya. Rencana ketiga mereka untuk menyatukan Raj dan Mira dengan mengajaknya berkunjung ke gereja kembali gagal karena kedatangan King. King menanyakan keberadaan Kali kepada Mira. Raj terdiam menatap Mira. Sebelum Mira pergi meninggalkan Raj dan Malik dengan tatapan dendam. Ishita dengan Fir masih belum menyerah dengan rencana-rencananya. Hingga suatu malam Ishita yang sedang membicarakan rencana selanjutnya dengan Fir kepergok Mira. Saat itu Mira marah dan menegaskan jika sudah tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Dan ia juga menegaskan agar Ishita melupakan Fir. Dengan perasaan beratnya, Ishita mengiyakan keinginan kakaknya. Namun Ishita mengancamnya untuk tidak menikah kecuali dengan Fir. Sontak kali ini membuat Mira terpukul. Mira memutuskan untuk mengalah dengan adiknya. Ia meminta Fir untuk menemuinya. Setelah bertemu, ternyata Mira meminta Fir setelah menikah nanti untuk tinggal bersamanya dan meninggalkan kakaknya. Fir marah dan menolak permintaan mereka sambil berlalu pergi. Mira yang melihat Ishita menangis sontak memanggil Fir. Mira menceritakan kebenaran bahwa Raj bukanlah kakak kandungnya. Ia hanya anak yang telah dipungut ayahnya dari jalanan. Sesampainya di rumah, Fir meminta penjelasan kepada Raj. Dengan perasaan terkejutnya, Raj menanyakan siapa yang memberitahunya. Fir menjelaskan, Mira telah mengatakan semuanya. Ia juga meminta agar Fir meninggalkannya. Dengan tatapan kesedihan, Fir memberitahu kepada Raj bahwa ia menolak permintaan Mira. Raj memeluk adiknya dengan terharu. Raj menemui Mira dengan membawa rasa marahnya. Mereka saling menumpahkan emosinya. Hingga akhirnya Raj mengatakan yang terjadi sebenarnya 15 tahun yang lalu. Bahwa merekalah yang telah dihianati. Raj juga meyakinkan kepada Mira sambil meminta Mira untuk menatap matanya bahwa ia tidak membunuh ayahnya. Keesokannya Mira langsung meminta Raghav untuk menemuinya. Mira meminta Raghav untuk menceritakan kejadian 15 tahun yang lalu. Raghav membenarkan semua ucapan yang keluar dari Raj bahwa pihak mereka lah yang mengkhianatinya. Betapa menyesalnya Mira. Paginya Mira datang membawa Ishita kepada Fir. Raj yang saat itu membukakan pintu terkejut. Fir menyambutnya dengan sukacita saat Mira mengatakan telah mengizinkan mereka bersama tanpa syarat. Mira dan Raj saling menatap canggung setelah 15 tahun berlalu. Mira meminta maaf dengan apa yang telah dilakukannya. Hubungan mereka berlanjut di hari pernikahan Fir dan Ishita. Di pertengahan pesta, King datang untuk mencari Kali. Ia terkejut melihat mobilnya yang terparkir di sana. King juga sangat terkejut saat melihat tas yang berisi drugs sudah tak ada. Terjadi perkelahian, membuat Fir terjatuh dan terluka. Mira yang sedang lewat menyelamatkannya. Kemudian ia memanggil Raj dengan nama Kali. King sangat terkejut saat melihat Raj yang selama ini ia kenal adalah Kali. Perkelahian kembali pecah. Kemudian berakhir saat King mencoba menembak Raj.
Mira yang melihatnya melindungi Raj. Mira tertembak di bagian yang sama dengan Raj. Pada saat itu King diamuk massa. Mira dilarikan ke rumah sakit. Mira sudah tersadar. Mereka berempat sedang berkumpul di rumah sakit dengan saling membagi kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Fir dan Ishita meninggalkan mereka berdua. Raj mengutarakan rasa cintanya kepada Mira. Cinta yang sudah dipendamnya selama 15 tahun. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.